kalau untuk BBU sendiri itu drawing test aja yang ada limit, itu 30 orang. Itu acaranya offline. Kalau yang lainnya kayak kelas online, tryout, abis itu main event yang talk show itu, abis itu sosialisasi nanti ke sekolah-sekolah kalian, itu nggak ada limit kok. Halo kakak, Aden di sini. Dejo di sini. Fadil di sini. Alden di sini. Kita bakal bincang bareng di Talkative Tuesday on Active. Oke, Kak, kali ini di episode hari ini nggak kalah spesial dari episode sebelumnya. Karena di episode ini kita kedatangan tamu spesial nih dari kakak-kakak ITB. Kali ini Talkative akan berkolaborasi dengan kakak-kakak dari Bulan Bakti Ubala. Yeay! Nah, mungkin bisa dikenalin nih kak. Oke, kenalin, gue Fadil dari ITB selaku ketua pelaksana Bulan Bakti Ubala pada tahun ini. Gue juga nggak sendiri di sini, gue ditemenin sama. Oke, kenalin, gue Aldan, gue juga dari ITB. Di Bulan Bakti Ubala, gue menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik. Oke. Wah, keren-keren banget ya Keren, kakak-kakaknya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, di episode kali ini juga kita dengan sponsor nih. Ini sponsor spesial dari Kopi Teras nih, dan Instagramnya itu kopi.teras. Buat kalian yang penasaran, silahkan cek aja langsung di Instagramnya. Aduh, aku penasaran gimana, langsung kita coba. Oke. Enak banget dan nggak bikin malek. Walaupun ini manis, tapi juga nggak bikin malek. Gimana kakaknya? Iya, enak. Mantap banget. Pokoknya creamy gitu lah. Wow. Aduh. Tapi nih Kak, aku tuh kayak penasaran banget nih. Kan kakak-kakak dari ITB. Kenapa ITB sih Kak? Kalau dari ITB-nya itu, aku sih emang nyarinya awalnya bukan ITB, sebenarnya aku mau UGM di teknik sipil. Namun memang mungkin takdir ya dan jalan Tuhan yang bikin aku di ITB, akhirnya terpilih di jalur mandiri seperti itu. Oke. Kalau kakak? Kalau aku kenapa ITB? Soalnya jurusan aku mau, itu di ITB tuh akreditasinya udah bagus. Terus juga ngelihat alumni-alumninya, terus juga jenjang karir dari cerita-cerita alumni itu gak diragukan lah untuk milih ITB. Iya. Oh gitu. Nah tapi nih kak, ngomong-ngomong tentang ITB, ada nggak sih hal yang membedakan ITB dengan universitas yang lain gitu? Mungkin ada fun fact-nya gitu. Boleh. Di ITB itu biasanya ini mungkin ini ada yang universitas sama di Lampung juga, ITERA itu ada sistem TPB di mana ada tahap persiapan sebelum masuk ke jurusan. Jadi awalnya masuk fakultas dulu, baru masuk jurusan. Tapi ini untuk beberapa orang saja karena ada beberapa yang bisa langsung masuk jurusan. Ya. Wah lagi. Ini ada tambahan? Jadi kayak gini, jadi ketika kalian masuk ITB itu sebenarnya kalian tuh nggak punya jurusan. Oh. Simpelnya kayak gitu. Jadi ketika kalian masuk ITB itu kalian cuma punya fakultas. Oke. Itu berlaku untuk tahun pertama doang tapi. Mungkin kalau ada yang nggak cocok bisa di yang lainnya gitu. Atau gimana? Jadi ketika kalian mau masuk jurusan itu bakal diseleksi lagi Oh. dari Iya, tahun iya, pertamanya. ngerti. Tapi ngomongin soal jurusan nih, kakak-kakak berdua ini jurusannya apa Oke. ya? Kalau aku jurusannya Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Kalau aku dari teknik geologi. Oh gitu. Oke nih kak, kita udah nanya nih dari jurusan kakak-kakak nih. Aku boleh tahu nggak sih kak kira-kira kehidupan kakak-kakak di ITB ini kayak mana? Entah itu tentang circle, pertemanan, atau tentang Mungkin pendidikan. kuliah online, offline-nya. Boleh kak? Boleh. Dari kakak dulu Dari mungkin. mana dulu nih kira-kira? Dari kakak dulu. Dari kakak dulu. Dari circle mungkin pertemanan. Oke, circle. Kalau aku circle dari awal masuk itu sokap ya orangnya. Emang kayaknya karena online gini kan gak bisa ketemu tiba-tiba langsung secara offline. Sokap itu emang salah satu caranya yang bisa bikin aku dekat sama banyak orang. Nah mungkin kalau ngomongin circle, aku cukup ada beberapa dan bisa jadi support system juga selama di ITB. Seperti itu. Kalau kakak gimana nih circle-nya? Apa sama atau Kalau ada beda? aku circle ya, sebenarnya waktu awal masuk ITB kan online kan, aku agak struggle juga di circle tuh. Karena jujur aja waktu aku masuk ITB tuh aku nggak punya circle sama sekali. Oke. Baik dari dalam daerah ataupun dari ITB-nya. Walaupun aku dari Lampung,
aku juga nggak dapet circle di Lampung awalnya. Karena aku juga nggak dari Bandar Lampung, karena aku dari Kalianda. Jadi orang dari Kalianda itu masih dikit lah yang masuk ITB. Untungnya dari ITB memfasilitasi kan ada paguyuban, unit budaya Lampung tuh. Dari situ aku dapet circle nih yang sedaerah. Nah dari yang sedaerah itu circle aku berkembang lagi antar jurusan segala macam gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Dan aku lihat ini kan aku sering lihat ITB. ITB ini kayak universitas yang wah banget gitu. Kakak mungkin ada susah gitu nggak sih bagi waktu antara mungkin ada organisasi, terus Dan musim waktu pertemanan, terus waktu belajar juga. Oke, boleh. Gimana dari Alden dulu aja? Kalau aku untuk time management ya, itu waktu awal masuk ITB tuh berat banget ngebagi waktunya. Wah, gimana tuh? Karena yang aku rasa semuanya kayak selalu bertabrakan gitu loh antara kegiatan UKM sama akademik. Tapi yang aku pelajarin dari ITB tuh dari tabrakan itu ngembangin aku sendiri gitu loh. Dari yang aku awalnya nggak bisa time management, berantakan banget ngatur waktu, perlahan-lahan nemuin caranya sendiri. Akhirnya tahu gimana ngebagi waktu untuk ekstrakurikuler, terus untuk akademik. Aku bikin schedule aku sendiri. Jadi akhirnya mulai teratur, dari yang awal berantakan mulai jadi teratur seiring jalannya waktu. Wow. Kalau Kak Fadil gimana? Emang dipaksa sih kalau di ITB itu untuk bisa time management. Kalau aku struggle-nya bukan di time management, tapi lebih ke choices yang aku ambil. Itu aku typical overachiever gitu ya, jadi pengen semuanya. Akhirnya udah pengen ngambil semua, akhirnya nggak ke-handle, overwhelmed, jadi kayak shutdown gitu loh. Aku tipe kayak gitu. Tapi kalau untuk time management sejauh ini aman-aman aja, karena aku ngebagi waktu aku dari awal itu soalnya kan aku emang struggle di UTBK waktu itu lama banget, dan aku ngebagi waktu aku pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Jadi kalau mindsetnya 5 ini, kalau misalnya ada kegiatan pagi atau malam, siang, sore, sama tengah malam itu kalian masih kosong, aku masih kosong, jadi aku nggak ngerasa kayak chaos gitu pada umumnya. Jadi ada bagi-bagi waktu, ada istirahatnya juga. Iya, ada kok. Kalau kita boleh throwback dikit nih Kak, sebelum Kakak masuk ITB, kira-kira ada nggak sih kayak struggle perjuangan Kakak untuk masuk ke ITB gini gitu Kak? Kan ada sih yang lebih susah, ingin masuk ke jurusannya, masuk ke universitasnya. Pasti ada kan perjuangannya, lawannya satu Indonesia loh. Iya. Oke. Kalau untuk struggle pasti semua orang ada ya, dan satu sama lain. Kalau di aku sih sama kayak ini yang paling susah karena aku kan mandiri, jadi paling lama ya nungguin hasil UTBK, nungguin hasil mandiri itu kayak, dan tambah lagi tahun 2020 itu rentang antara UTBK itu agak lama kan sama ini. Jadi strugglingnya itu untuk keep up dengan mental health gitu, dimana kayak di aku tuh ada schedule sendiri untuk belajar tiap sore, tiap siang, tiap malam itu belajar mati-matian, itu entah dari soal tryout online ataupun soal dari yang ada yang nemu. Pokoknya emang struggle-nya seperti itu. Susahnya itu di mental health, dimana kayak ada pressure dari keluarga lah, belum masuk mana-mana, ada pressure dari diri sendiri, belum masuk mana-mana juga. Jadi ya kayak kalau perjuangan itu pasti ada semuanya, kayak kurang lebih di mental health sih pasti. Kalau Gak ada gitu. instan gitu ya Kak. Kalau aku boleh nanya lagi nih Kak, gimana cara Kakak biar kayak menjaga mental health Kakak gitu? Tetap berpikir positif. Kan dari banyak pressure dari mana-mana kan. To be honest, itu kayaknya susah banget ngejawabnya, dan diri aku sendiri kayaknya belum pernah nge-tackle itu dan nggak nyoba nge-tackle, karena aku tuh waktu TBK pas belajar itu lebih ke schedule. Aku schedulein hari aku, jadi kayak satu hari itu pasti belajar, pasti jam segini, pasti itu. Jadi kayak dengan putaran-putaran itu motion, jadi kayak gimana ya, aku nggak ngerasa sempat mikirin mental health banget karena aku udah terbiasa sama kebiasaanku sehari-hari, jadi ya seperti itu sih. Dan akhirnya sekarang Kakak ada di ITB ya kayak. Iya. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang. Benar banget. Kalau Alden gimana? Kalau aku struggle-nya agak telat ya. Kayak kisahku beda sama yang mereka ya. Jadi kalau aku tuh, ini jujur-jujuran aja. Jadi aku waktu SMA itu, kan SMA di Kalianda. Aku 3 tahun SMA itu peringkat paling besar. Yang aku meraih itu 32 dari 35. Oh, I see, oke. Jadi peringkat aku itu paling bawah. Kenapa? Karena aku SMA-nya main-main. Emang emang pengen nyantai aja gitu. Aku bukan insan yang akademisi banget. Bukan yang fokus sama
belum terbuka, saat itu Iya, belum terbuka. belum. Baru kena titik baliknya tuh ketika udah pengumuman SNM, udah ngeliat nih kawan-kawan pada kuliah nih, gue kemana? Udah mulai ini peringkat gak mungkin bisa kan. Jadi ngeliat yang lain udah, ini masuk ini, lah kok gue gak kemana-mana gitu kan. Jadi dari situ aku langsung nge-push banget. Nge-push belajar dari nol, karena kan SMA-nya main-main tuh. Jadi selama libur pas Covid itu nge-push semua materi, segala jenis buku, yang buku-buku ITB kayak mungkin tahu kan. Di-push, ikut tryout termasuk tryout dari ITB juga aku ikutin. Akhirnya pede-pedein lah. Sedangkan fasilitas belajar di tempat aku itu minim gitu loh, nggak ada, tempat tesnya itu dikit, nggak ada yang bagus lah gitu. Jadi emang mandiri belajarnya. Akhirnya struggle belajar, nge-push, begadang segala macem. Ya alhamdulillah lah ujungnya. Oke. Tapi keren banget Keren loh, banget. kayak- Kita tepuk tangan dulu dong buat Aldan. Mungkin Kak Aldan ini lebih relate ya ke anak-anak sekarang, yang anak-anak SMA yang kerjaannya main, nongkrong Kayak sana aku. sini. Kayak aku juga sih. Dan ya bener banget, kayak kita butuh kesadaran gitu dalam diri kita. nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Maksudnya Nothing kayak impossible. kakak dari ranking 32 ya tadi, Ranking terakhir malah. ranking Iya. terakhir bisa masuk ITB. Itu keren banget sih. Keren banget. Berarti kita udah ada dua perspektif nih, dari sebelum masuk dan setelah masuk ITB gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, selama kan kakak udah masuk ITB nih sekarang, kita boleh tahu nggak sih Kak kira-kira ups and down kakak selama di ITB gitu? Oke. Dari lu dulu, boleh. Oke, kalau aku banyak sih sebenarnya. By the way, aku izin makan ya Kak ya? Oh silakan. Oke. Kalau dari aku banyak, soalnya pertama yaitu dari yang SMA-nya gak terbiasa jadi insan akademisi, tiba-tiba dituntut harus mengikuti atmosfernya ITB gitu kan, yang orang-orang juara semua, anak olim segala macem. Jadi aku awalnya tertekan di situ. Jadi orang lain ambis-ambis, aku SMA-nya gak ambis, mau nggak mau harus ikutan kan. Jadi awal aku tuh pesimis di situ, struggle banget. Terus udah kelamaan sih, kalau udah ikut udah biasa aja sih sebenarnya. Berarti berawal dari pressure dan jadinya terbiasa ya Kak? Biasa gitu. Iya, untungnya ngebangun diri aku yang sekarang lah lama-lama. Oke. Kalau Kak Kalau buat Fadil? kakak? Oke. Kalau struggle aku sih lebih ke overwhelm tadi itu. Ya overwhelm sama pilihan aku sendiri ya, karena aku memang pengen banyak banget coba segala macam hal di hidup ya, supaya kecicip semua. Nggak bener. Akhirnya aku sadarnya telat gitu loh di tengah ITB itu, kalau hidup itu tentang pilihan, bahwa lo tuh harus milih jalannya itu nggak bisa semuanya. Akhirnya emang kayak mau ke mau kayak sempat ada beberapa hal yang aku drop waktu itu, entah kepanitiaan ataupun apa. Tapi kalau untuk akademis itu alhamdulillah langsung tetap jalan sih. Nah mungkin yang untungnya itu aku bisa nemu keluarga sih di unit paguyuban, namanya unit budaya Lampung. Nah itu Ubala. Nah ini yang salah satu bikin aku bisa keep up dengan ups and down-nya di ITB, walaupun chaos, walaupun apa. Itu sebenarnya selama ada support system yang baik, kayak lawan aja sih kalau. Oke, benar. Tadi kakak sempat menyinggung tentang Ubala ya? Iya. Iya, itu tuh boleh disebutin nggak? Boleh dijelasin nggak sih Kak, itu tuh event apa gitu dan rangkaian acaranya itu gimana? Oke, untuk Ubala itu unit budaya Lampung. Itu bukan eventnya, itu lebih ke paguyuban, di mana mahasiswa asal Lampung itu dihimpun jadi satu di situ. Tapi bukan cuma harus asal Lampung, sebenarnya bisa dari manapun, yang penting mau ikut rangkaian kegiatan yang ada di unit budaya Lampung. Ini nih sebenarnya bukan budaya banget, ini lebih ke kekeluargaan juga. Kayak satu daerah gitu Iya, ya. satu daerah gitu ya. Kayak satu rumah. Nah kalau itu aku denger nih kayak ada event gitu. Nah. Mungkin apa tuh Kak? Bisa dijelasin event apa? Oke, kalau eventnya itu namanya Bulan Bakti Ubala. Nah, ini nih bukan satu event besar, ada satu event besar, tapi ini rangkaian kegiatan. Dari kami ada perlombaan, ada talk show, ada online class. Ini udah pendaftaran buka sekarang, jadi daftar ya. Habis itu ada drawing test. Drawing test itu apa? Ini kayak FSRD, itu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu kan sebelum masuk itu ada tes menggambar sebelum masuk. Jadi kayak dari kami inisiatif, oh kalau gitu kita fasilitasin aja, jangan kayak manggil anak-anak FSRD untuk ngebikin semacam lomba, semacam mentoring untuk
ngejelasin drawing test itu kayak gimana sih. Terus ada lagi yang acara yang terbesar puncaknya itu di tryout sama main event talk show. Ini kami mengundang artis lah kalau bisa. Wah. Oh, oke. Dia mau ada banyak. Berarti drawing test ini lebih ke mentoring kan Kak? Itu tuh satu orang dapat satu mentor or gimana tuh? Oke, kalau untuk satu orang dapat mentor itu karena sumber dayanya 5 ya. 5 orang bakal muter-muter ngebantu yang lagi gambar gitu, terus ngasih masukan, ngasih saran, terus gimana pokoknya bener-bener dipandu supaya kayak oh gini loh penggambaran yang dicari bisa dimasuk ITB di cafe yang mungkin kamu mau kan? Pin banget. Iya. Oke, I see. Kalau dari segi partisipan itu ada limitnya nggak? Or Apa gimana terbatas atau siapa Atau- aja boleh ikut? Oke, kalau untuk BBU sendiri itu drawing test aja yang ada limit, itu 30 orang itu acaranya offline. Kalau yang lainnya kayak kelas online, tryout, abis itu main event, yang talk show itu, abis itu sosialisasi nanti ke sekolah-sekolah kalian itu nggak ada limit kok. Tapi Oke. tunggu, aku penasaran, BBU ini bisa untuk di luar Lampung atau di Lampung aja? Kalau untuk BBU Heeh. fokusnya di Lampung. Tapi kalau yang lain mau ikut, ya Boleh. bonus boleh. Oke. Aku penasaran banget nih Kak, pendaftarannya kapan? Pendaftarannya udah dibuka dari sekarang di link ID BBU XVIII 2022. Oke, itu ada deadline pendaftaran ya nggak? Deadline Kalau registration? deadline pendaftarannya ini sampai benar-benar acaranya itu mulai ya, tapi mulainya itu sisa seminggu lagi kalau yang BBO online class yang pertama, yang kedua nanti ada Januari, terus ada banyak sih nanti kayak cukup dipantau aja IG-nya di BBO ITB. Wah nih Oke. buat para Talkavelas jangan sampai ketinggalan, buruan daftar karena ini banyak banget benefitnya, banyak banget serunya. Bener banget. Dan yang drawing test itu juga terbatas ya. Terbatas. Kalau boleh berapa orang nggak yang drawing test limitnya? Limitnya 30. Oh, 30 orang, wow, 30 satu selampung itu Lampung. dikit loh. Apa Itu dari tuh setiap sekolah bener-bener atau ada terbatas. batasnya? Dari sekolah kalau bisa maksimal satu soalnya supaya bisa banyak gitu. Aku Berlomba-lomba harus lah. daftar. Berlomba-lomba. Harus buru-buru daftar. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak. Kakak ini kan sebenarnya dari segi jurusan kan sangat bertolak belakang dengan event ini gitu ya. Ini kan lebih ke art gitu. Kenapa sih Kak kok bisa gitu? Bahkan jadi ketua dan ketua divisi ya tadi? Iya. Jadi ini nih bukan kami yang inisiatif banget ya. Ini sebenarnya dari Unit Budaya Lampung yang di sini nih ya. Ini Unit Budaya Lampung ini ngadain suatu kegiatan inisiatif ini, terus ada pemilihan calon ketua, terus ada sistem namanya drafting. Itu nanti kalian mungkin belum paham banget ya. Itu intinya isi rangkaian kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, udah gitu pemilihan ketua, akhirnya terpilih ketuanya aku, dan ini ada ke calon ketua kedua sih sebenarnya lagi di background. Nah, dari situ udah terpilih, ya udah langsung jalan pakai ide-ide aku yang udah aku rancang di proposal aku, terus ya udah deh terbentuklah rangkaian kegiatan ini gitu loh. Jadi Aku ini bantu jawab. misi orang. Boleh kalau Kenapa bisa ada drawing test padahal yang megangnya bukan Iya, itu. anak Oke. FSRD. Jadi karena ya timbulnya itu dari pikiran kita yang sadar gitu bahwa di ITB itu ada 3 rumpun gitu kan, ada sains, ada sosial, sama ada seni. Tapi sejauh ini kita luput sama yang seninya gitu. Padahal FSRD itu untuk tes masuk FSRD itu kan ada tes menggambar. Nah, kita pengen mengajarkan tutorial lah dari anak FSRD ITB-nya sendiri. Itu membuka kesempatan bahwa di ITB itu ada tes itu juga loh. Kalau misalkan kalian bingung untuk tesnya, bakal kita ajarin gitu dari situ. Jadi biar yang lain itu nggak fokus cuman di Iya. tes yang tertulis, tapi juga yang kayak yang Menggambar. drawing test Art. itu art. Kak aku mau nanya dong, ini untuk regis ini tuh free regis or ada biaya gitu Kak buat Oke. daftar ya? untuk kelas online untuk pelajaran UTBK itu gratis total. Terus tapi untuk drawing test ini ada biaya operasionalnya ya, kayak beliin alat-alat untuk kalian supaya bisa nyaman lah ngelakuinnya. Itu nggak mahal kok, nanti ya dipantau aja di link pendaftaran. Terus ada
main event itu nanti bakal ada pendaftar bayar lagi, terus try out. Nah ini walaupun bayar, kami bener-bener nyoba semurah mungkin, se SMA friendly mungkin lah ya, Dan pastinya worth it lah. iya worth Pasti. it lah pasti. Oke, gimana Dan? Wah, tapi aku penasaran lagi nih, penasaran banyak nih. Kakak Boleh. ada nggak sih suka duka gitu di acara ini, persiapannya? Apalagi kan mungkin ada yang offline tadi untuk drawing testnya offline, terus ada juga yang online. Itu gimana persiapannya? Aku mau nanya perspektif dari ini nih, ada kayak keluh kesah nggak sih? Kalau yang ya karena kebetulan aku logistik kan yang nyiapin semuanya, karena kita hybrid kan, jadi kita harus nyiapin 2 sistem. Pertama untuk gimana sistemnya kalau online, gimana sistemnya kalau offline. Nah kalau yang online mungkin dari kita udah ada pengalamannya sebelumnya ya. Sebelumnya karena kita juga megang online, cuman kalau yang offline itu bener-bener agak chaos gitu kan, karena protokol kesehatan, terus persiapan barang, apalagi ada acara mau ke desa kan, terus roadshow ke sekolah-sekolah, sedangkan sekolah di Lampung ini kan jaraknya ya lumayan lah, terus harus mempertimbangkan COVID segala macem. Dukanya di situ sih, cuman have fun gitu sambil jalan-jalan kan. Selagi bareng sama teman, it's okay lah ya. Yes, oke. Yang penting saling kompak aja, saling Ya, menguatkan. support system itu penting banget sih. Iya. Wah. Kalau dari Fadil? Kalau dari aku sih, kalau suka duka yang dari awal ini, aku lebih ke kepemimpinan. Jujur kayak aku untung ada unit budaya Lampung. Kalau kalian masuk ITB, aku saranin banget ikut unit budaya Lampung. Soalnya supaya kalian nggak sendirian. Nanti kayak Aldan ya, yang awalnya dari Kalianda sendiri tuh, karena dikit emang anak mahasiswa ITB di Kalianda, jadi terhimpun sama anak-anak Bandar Lampung, anak-anak di Metro. Nah akhirnya kayak bisa tahu gitu gimana cara pemimpin yang baik. Jadi ya gitulah, banyak belajar lah di sini. Lebih kayak senang tapi belajar, tapi gitu deh. Wah keren banget sih ya Dan ya, kita udah ngedengerin nih Dan suka duka, ups and down, struggle, terus Perjalanan kakak-kakaknya bisa sampai ITB, terus juga gimana pengalamannya di ITB. ya terus juga megang acara gitu kan Dan ya. Oke nih Dan, kita apa lagi nih? Apa lagi nih Kak? Nah, akhirnya kita udah ada di penutup acara nih. Tapi sebelumnya kakak boleh makan dulu atau minum lagi? Kopinya karena mungkin dari tadi kakak-kakaknya aus. Dikit sih. Enak. Iya jujur ini enak banget. Jangan lupa beli di @kopiteras. Buat yang mau registrasi BBU di Instagramnya di mana? BBU ITB, searching aja. Oke. Oke, mungkin nanti kita bakal taruh di description box juga. Dan jangan lupa nih buat yang masih bingung nih mau cari SMA-nya di mana? Atau SMP-nya di mana? Kita masih buka pendaftaran nih. Iya, Jadi- bisa cek di mana? Bisa cek di link bawah ini atau di Instagram kita di @arehan Islamic School. Dan sebelum kita tutup acara ini Kak, mungkin Kakak ada kayak closing statement atau Oke. mungkin mau mengajak para talkavela. Persuas. Oke. Sebenarnya kalau aku mau closing statementnya itu kejar ITB. Kalau mau kejar ITB, kerja keras. Mau sebenarnya kejar manapun ya, universitas manapun itu kalian kerja keras. Nggak ada yang instan. Emang banyak pengorbanan pasti di lokaliku itu, entah mental health kalian atau apapun. Intinya kayak selagi kalian mau berusaha, itu pasti membuahkan hasil yang kalian harapkan. Misalnya kayak kalian udah seusaha itu, walaupun emang nggak dapet tuh ya, pada akhirnya seenggaknya kalian udah nyoba dan itu nggak apa-apa gitu loh. Itu kalian misalnya nyoba gagal di 99%, di 99% ini kalian bisa kemana-mana gitu loh, yang mungkin nggak dapet 100%-nya, tapi yang 99% itu lebih baik dibanding kalian nggak nyoba berusaha sama sekali gitu. Bener. Kalau dari aku tuh sih. Kalau dari Kakak gimana? Kalau dari aku, misalkan kalian punya impian, pedein aja lah. Berapapun persiapan kalian, lebih baik kalian mati di medan pertempuran daripada mati di persiapan. Wah, keren banget. Itu sebuah dorongan dan motivasi juga buat aku yang dari kelas 12 ini gitu Dan. Kayak masih ada harapan gitu, kita nggak boleh nyerah di awal. Oke, Talkavela kita udah ada di akhir acara. Terima kasih banyak buat kakak-kakak Makasih, ITB Kak. udah mau meluangkan waktunya mampir ke Talkatif. Bener banget. Dan terakhir dari kita, Oke, pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Oke, bye-bye. bye-bye, adios. Dadah.